Oke, saya sekarang jelaskan cara menggunakan chatbot AI ya. Jadi pertama ya setting di sini ya. Ini fungsinya ini saya jelaskan. Default ini artinya balasan atau auto reply default. Kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk tipe auto reply yang mau dipakai ya. Ada AI, text dan image gitu. Kalau yang ini nih untuk form ya. Untuk ke form dia ini. Ke form dan pengecekan data, perubahan email pada data nanti data members ya. Karena intinya di sini chatbot AI ini fokus di AI-nya ya. Yang lain ini hanya ekstra ini. Hanya ekstra fungsi ekstra yang bisa Anda manfaatkan gitu. Intinya adalah AI-nya ini. Jadi ini dibiarkan di AI sih menurut saya. Kalau mau yang lain ya boleh aja. Tapi kembali saya tekankan software ini saya fokuskan adalah penggunaan chatbot untuk AI reply gitu ya. Terus di sini ada ada 3 pilihan ini, ada yang includes, ada yang start with, ada yang exact. Nah, apa ini? Include itu artinya seperti ini. Misalnya Anda buat seperti ini teks ya. Kalau teks ini dibuat coba teks gitu misalnya. Coba teks. Itu misalnya Anda buat di pesan WhatsApp, maka pada saat dia eksak, ini nggak akan berjalan auto reply ini. Auto reply ini hanya berjalan pada saat ada pesan masuk yang isinya hanya teks gitu. Dan ini tidak case sensitif ya. Kalau misalnya teks gitu aja bisa. Semua ini tidak case sensitif saya buat. Tidak case sensitif. Karena kadang menimbulkan kebingungan, kesalahan. Karena kadang kalau ketik dari HP ya pasti otomatis dia capital ya atau huruf besar depannya. Tapi kalau di laptop tidak selalu. Selain itu tidak semua sender mendukung case yang berbeda, hanya lowercase saja. Contoh MPWA hanya lowercase saja. Kalau one sender ya dia mengirim mengirim dia uppercase itu atau huruf kapital itu dikirim gitu. Ya, jadi ini tidak case sensitif. Kemudian kalau ini misalnya diganti menjadi includes, ini bisa karena dia ada di dalam teks yang masuk tersebut. Itu namanya include ya, ada di dalamnya, berada di dalamnya. Dan tidak case sensitif juga ya. Misalnya gini, akan dijawab juga. Bisa. Tetapi kalau ini misalnya includes, ini akan tereksekusi dia. Kalau misalnya dibuat start with, ini tidak akan tereksekusi. Kenapa? Karena harus di depan ini teksnya gitu. Harus di depan teksnya. Tetapi kalau ada teks 1, 2, 3 coba gitu misalnya, ini akan tereksekusi kalau start with. Ya, intinya ini harus ada di depan seperti itu. Kemudian kalau eksak ya ini tidak tereksekusi, ini juga tidak tereksekusi yang tadi. Sebentar. Ini kalau start with tidak tereksekusi karena harus teksnya harus di depan. Gitu ya. Intinya 3 yang berbeda ini adalah exact artinya harus hanya teks itu. Kemudian includes artinya mengandung teks keyword ini. Kalau yang start with diawali dengan keyword ini gitu ya.
Mau panjang sekali teksnya enggak apa, yang penting diawali dengan keyword. Itu penjelasannya ya tentang keyword match-nya nih. Kemudian untuk tipe auto reply, di sini ada AI, ada teks, ada image. Nah, kalau teks sih kebanyakan udah tahu ya. Cuma di sini ada saya tambahkan name di sini. Ini short code-nya dia, ya. Name short code-nya dia. Name ini adalah short code. Ini ya short code-nya dia, kurung kurawal name. Itu untuk ngambil nama si pengirim pesan, nama akun WhatsApp-nya, gitu ya. Nama akun WhatsApp-nya ini yang diambil. Name. Kemudian yang bisa untuk menggunakan ini yang mana saja? Tidak semua sender bisa. Kalau sender default bisa dia pakai karena dia mengirimkan payload ini dari WhatsApp-nya sendiri dia diambil. Default bisa, one sender bisa, star sender sebentar, star sender enggak bisa kayaknya. Bisa apa enggak ya? Coba saya lihat dulu. Star sender api. Kita lihat dulu. Apakah ada payloadnya? Sepertinya tidak. Data from nggak ada. Hanya dari dan ini. Ini hanya 3 aja dia kirim. Ya. Tapi saya belum lihat sih dalamannya ini seperti apa. Cuma yang di sini tidak saya ambil. JSON decode nggak ada, ini hanya 3 aja ya payloadnya dia. Oke, berarti star sender nggak bisa pakai name ini. Tapi sudah saya ganti dengan menampilkan nomornya. Berarti bisa dipakai, tapi yang tampil nanti nomor WhatsApp-nya gitu. Misalnya 6281111 itu misalnya nomornya. Kemudian yang tipe image. Nah, untuk yang tipe image ini khusus ya. Harus ada caption kalau yang image. Jadi caption itu teksnya. Ya. Kemudian diisi URL. Dan URL ini harus dipastikan dia ada. Bisa dikunjungi secara publik. Contoh seperti ini. Kunjungi dia dulu. Sebentar. Saya kunjungi dia secara publik. Kalau sudah bisa dikunjungi baru bisa jalan dia. Ininya auto reply-nya ya. Kemudian di sini ada pemisah ya. Nah, bisa dilihat di sini ada pemisah. Pemisahnya adalah tanda pipe. Yang mana tanda pipe ini di sini. Ini ya. Kalau di keyboard ini dia. Ini tanda pipe. Sebelahnya enter, di bawahnya kurung kurawal tutup. Itu ya. Yang bagian atasnya. Yang di satu tempat dengan backslash gitu. Satu tempat dengan backslash. Itu namanya tanda pipe. Itu harus dipakai pemisah. Kalau enggak pakai pemisah dia nggak akan bisa. Nih. Ya. Coba saya pisahin. Nah, ini dia pemisahnya. Ini dia. Ini tanda pipe ini. Harus pakai tanda pipe. Pemisah antara caption dengan URL image-nya. Itu untuk tipe auto reply-nya. Kemudian di sini ada register. Nah, register ini seperti apa? Register form ini akan menentukan bagaimana Anda menggunakan form ini nanti. Ya. Ini untuk form ini. Registration form. Misal Anda mau bikin ini dia ya. Kalau kita lihat di sini, ini saya buat form. Ini harus sama dengan target formnya. Ini target formnya ya. Ini lihat, ini sama dengan ini. Harus sama, case sensitive. Ini bisa dirubah sesuai mau apa aja boleh. Daftar gitu misalnya dibuat boleh. Kata kuncinya terserah Anda. Ini semua kata kunci ini
terserah Anda, kecuali yang ini nggak boleh, ini dirubah nih ya. Default ini biarin aja. Ini boleh diganti sesuai kebutuhan. Misalnya Anda mau buat daftar gitu di sini. Ini juga bisa diganti dengan nama form registrasinya gitu loh. Kalau nama form registrasinya misalnya coba kita duplikat ya. Ini caranya kalau buat form registrasi. Ini misalnya kita ganti namanya adalah baju kuning gitu misalnya. Misalnya jualan baju kuning. Maka ini yang dipakai. Ini yang kita copy. Ya, kita copy, kemudian taruh di sini. Gitu. Oke, misalnya kita buat yang lain deh. Kita buat form baru. Ini biarin aja ya, yang default biarin aja. Misalnya kita buat baju. Pendaftaran. Kalau misalnya kita pakai keanggotaan deh. Case saya pakai ya, free gitu misalnya. Maka ini kita buat form dengan nama bebas. Misalnya di sini free trial gitu misalnya. Kemudian ini harus eksak. Kemudian ini saya buat merupakan registration form. Maka di sini saya harus buat free. Ini harus sama dengan target formnya, gitu. Ya, target formnya free, berarti yang di sini kasih free. Kalau di sini terserah, kata kuncinya mau pakai apa aja Anda boleh. Seperti itu. Ya, itu cara pengisian. Ini nanti otomatis setiap seseorang mengirimkan pesan free trial, dia akan diarahkan untuk mengisi ini. Itu nanti saya jelaskan di bagian form. Ya, itu akan dijelaskan di bagian tutorial form. Intinya di auto reply seperti ini caranya. Oke, nah, mudah-mudahan bisa jelas. Kemudian kita lanjut ke bagian cek data. Cek data ini hanya untuk mengecek data yang sudah tersimpan. Ya. Kalau di form tadi, di form kan ada ya. Di sini bukan dari sini dicari cek datanya. Cek datanya akan diambil dari member. Gitu. Nanti setelah misalnya Anda sudah isi free form, pada saat form ini selesai diisi, maka semua data di sini ini akan disalin ke members, sheet members. Nanti akan terrepresentasi di sini dia, seperti itu. Ya, akan ada di sini dia nanti. Nah, kembali lagi pada cek data ini, Anda boleh ganti sesukanya. Misalnya cek data gitu Anda buat, boleh juga. Ini saya hapus aja dulu ya. Oh, biarin deh. Cek data gitu Anda buat. Tipenya ini harus cek data dipilih. Pada saat ada tipe cek data, saya sarankan pakai eksak aja sih. Karena biar tepat dia. Kalau memang nggak tujuannya untuk nanya data, biar nggak terganggu nanti jawabannya gitu. Makanya saya buatkan pilihan eksak. Cek data ini setiap ada yang mengirim pesan exactly seperti ini atau benar-benar seperti ini dan tipe auto reply-nya adalah cek data, maka sistem akan mengecek ke sini. Nah, untuk cek data ini, saya pindah dulu ya. Untuk cek data ini, akan ada 1, 2, 3, ada beberapa ini. Intinya seperti ini. Saat tidak ditemukan data yang sesuai, kenapa? Karena cek data ini formatnya adalah harus format berupa seperti ini nanti dia. Harus menggunakan tanda pagar. Ya, harus menggunakan tanda pagar. Contoh, kalau ini saya buat cek gitu misalnya. Ini kata kuncinya cek, maka dia harus membuat cek pagar nomor registernya nanti. Misalnya ada yang mendaftar itu ya. Ada yang mendaftar.
nanti otomatis akan mendapatkan nomor register baru seperti itu. Jadi berapapun nomor registernya, misalkan saja seperti ini. Di members ada nomor registernya, nomor WhatsApp-nya ini misalnya. Product name apa aja boleh, ini kan tergantung nanti dari nama ini ya. Misalnya kita membuat ini free, maka nanti otomatis product name yang akan muncul di sini adalah free. Gitu. Ya. Register numbernya misalnya 999 gitu misalnya. Register date tergantung kapanpun dia selesai ini, kapanpun dia mulai mengirim pesan free trial tadi atau pesan keyword tadi untuk registration form. Itu ya, ini yang wajib pasti ada nanti. Yang ini kan sesuai dengan apapun yang kita buat di sini. Misalnya email account, nanti di sini otomatis juga akan ditaruh di sini. Di kolom berikutnya terus seperti itu. Ya, untuk form. Intinya untuk auto reply ini saat cek maka dibuat sesuai dengan 9999 gitu misalnya. Saat si member ini mengirim pesan, si member yang memiliki nomor ini mengirim pesan cek 9999, maka akan mengembalikan apapun yang Anda buat di sini data found. Misalnya Anda buat data untuk register number gitu. Register bla bla bla. Ini kolom 7 kenapa? Karena di sini. Kolom 7 ini nomor register ya. Jadi ini adalah replacement atau pengganti, shortcode pengganti. Emailnya di berapa emailnya mana? Di sini misalnya Anda buat email. Jadi Anda yang harus kreatif merubah ini sesuaikan dengan form yang Anda buat di sini. Kalau emailnya di sini, berarti di member dia akan jatuhnya pada yang pertama. Itu misalnya. dd tes@bd.com gitu misalnya. Maka ini dibuat kolom 9 nanti di sini. Ini register email kolom 9. Ya. Ini dibuat seberapapun bisa Anda mau, berapa banyaknya kolom Anda. Karena di sini saya buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Seandainya lebih dari ini, berarti Anda bisnis tersebut tidak cocok untuk yang tipe conversational form. Lebih baik pakai web page gitu ya. Form konvensional dipakai. Bukan melalui WhatsApp. Kalau memang dia kompleks. Itu. Karena yang di tipe WhatsApp itu menurut saya yang efektif itu adalah sampai 4. Itu efektif itu. Kalau sampai ke 5 dan ke 6 masih bisa diterima, tetapi sudah akan sedikit akan ada beberapa yang meninggalkan form tersebut. Itu dari apa yang saya alami selama ini. Jadi ini sudah sangat cukup, 6 kali pertanyaan itu sudah sangat cukup melalui WhatsApp. Ya. Ini nanti saya jelaskan lagi. Ini untuk yang ceknya ya. Nanti seandainya data itu tidak ditemukan, contoh misalnya dia memasukkan lisensi yang salah atau nomor register yang salah, maka inilah jawabannya. Anda boleh ganti data not found. Ini khusus untuk ceknya ya. Data not found atau data found. Gitu. Seandainya dia di sini tidak ada. Nah, ini untuk help nanti saya jelaskan.
Itu untuk yang ceknya ya. Cek sudah saya jelaskan, itu terkait dengan ke sini. Di sini nanti reply-nya dibuat di sini. Kenapa? Karena kita akan ngeceknya bukan di form, ngeceknya adalah di data member gitu ya. Kalau yang di form ini kita cek, belum tentu ini data ini sudah selesai gitu loh masalahnya. Makanya yang pasti sudah selesai data itu sudah dilengkapi gitu, ada di sini. Maka auto reply untuk cek ini diambil dari member. Kemudian yang berikutnya kita ada change email. Ini change email ini berfungsi saat seseorang mau mengganti emailnya yang terdaftar. Ya, saya sangat sarankan menggunakan email ini pada setiap form Anda. Gitu. Ya, kalau Anda enggak pakai email gitu, hanya WhatsApp aja, berarti Anda tidak perlu ini. Berarti boleh dihapus saja, ini nggak apa-apa. Gitu. Tidak diperlukan ini ya dihapus saja. Gitu. Ini digunakan hanya saat memang Anda menggunakan metode email. Ya, ini untuk email pendaftaran. Gitu. Ini bisa nanti si apa namanya? Si pengunjung atau customer itu mengganti emailnya. Ini saya membuat ini ya, nanti kalau use case-nya berbeda mungkin beda karena ini tujuannya adalah untuk chatbot AI yang bisa digunakan sebagai pengelola membership gitu. Itu fokusnya ya. Nanti jelas ada yang bertanya, "Loh, saya kan pakai gini gini gini." Case-nya berbeda. Berarti itu perlu custom gitu loh. Perlu custom tidak bukan ini yang tepat softwarenya gitu. Jadi saya membuat ini untuk case contoh misalnya seseorang yang menjadi coaching gitu misalnya, online coaching. Mau jualan bisa nggak? Bisa. Kalau orang jualan kan pasti dia perlu emailnya juga. Kalau tidak perlu boleh juga, nggak apa-apa. Tanpa itu ya dihapus saja ini gitu. Ya, ini memanfaatkan tools yang sesuai. Gitu. Jadi memang kalau software ini kan bukan untuk segalanya, enggak. Enggak ada satu software bisa untuk segalanya, itu enggak ada. Tapi yang idealnya untuk apa gitu. Idealnya untuk ini gitu misalnya. Tetapi kalau kita kreatif, ini banyak case yang bisa digunakan menggunakan ini, sistem ini. Ya, nanti auto reply yang menggunakan change email, ini jarang sekali case-nya. Jarang case-nya menurut saya. Siapa sih yang gonta-ganti email? Kecuali memang orang iseng itu aja dah. Yang saya tahu yang ganti email itu hanya orang iseng. Yang kehilangan email, kalau kehilangan email itu kayaknya jarang sekarang. Ya, jarang, enggak kayak dulu orang itu. Atau case-nya Anda tidak pakai email jauh lebih gampang. Oke, berikut change license. Ini jauh lebih jarang lagi ini. Sangat jarang ini change license. Kalau change email itu formatnya adalah ini. Nanti misalnya si kliennya atau customer, dia kirim pesannya seperti ini. Di WhatsApp-nya change email pagar ya, harus berisi license gitu intinya. Setelah change email kita isi pagar. Nanti dibuatkan, makanya saya di tutorial itu saya tidak bisa membuatkan yang apa namanya? Coba kita ambil docs ya. Di sini saya tidak buatkan yang seperti apa ya, karena nanti masing-masing itu akan berbeda dia. Ininya, keywordnya ini. Setiap orang punya keyword yang disukai, tapi formatnya selalu sama. Formatnya selalu harus ada lisensi. Misalnya lisensinya tadi 999. Ini untuk memastikan bahwa hanya orang yang tepat boleh mengganti email gitu. Setelah lisensi, nanti hampir semua ini harus mengikuti, harus ada lisensinya.
atau nomor registernya gitu kalau di sini ya. Kemudian setelah itu baru emailnya yang baru, misalnya email baru @bd.com gitu misalnya. Ini format yang dia kirim gitu. Makanya ini perlu juga Anda buat di sini, di help ini gitu loh. Gimana formatnya Anda gitu. Itu dibuatkan formatnya. Yang Anda buat formatnya seperti apa, dibuat biar panjang nggak apa-apa di sini. Ya, change email seperti ini formatnya. Anda bisa buat seperti ini, pakai nanti pengganti juga itu. Ya. Ini misalnya mau ganti lisensi, tetap ada kolom 7-nya atau kolom lisensinya gitu. Kalau di sini kita lihat ini kan kolom lisensi nih ya, atau register number. Gitu. Formatnya sudah saya buat sih di sini. Cuma Anda sesuaikan aja. Kalau misalnya di auto reply Anda ganti email gitu misalnya. Ganti email seperti itu di sini untuk change emailnya. Maka di sini di pemberitahuan help-nya ini juga change email ini ya di help reply ini harus diganti juga dengan ganti email. Kalau Anda mau memberikan informasi ini kepada klien atau customer Anda atau member Anda gitu. Ya, itu. Nah, saat ada berubah, nah, saat misalnya seseorang change email gitu, berhasil dia, maka ini pesan yang terkirim. Saat sukses si member ini mengganti email, maka pesan ini akan terkirim. Memberitahukan dia bahwa emailnya untuk kode register number ini sudah diganti dengan ini emailnya gitu. Memberikan email barunya. Email barunya ada di sini dia. Gitu. Ya. Itu. Ini relevansinya. Email change ini relevansinya kemari diganti email ini atau saya kembalikan ya change email. Gitu. Nah, itu relevansinya ke sini dia. Ke tab members. Ya. Di sini sebentar. Nanti saya jelaskan lebih banyak di saat penjelasan members ini. Kemudian kita lanjut ke change license. Ya, sama juga. Ini adalah untuk mengganti nomor registernya dia. Anda boleh pakai keyword apapun. Change register gitu misalnya di sini. Change reg gitu aja boleh. Atau register gitu boleh. Atau ganti register. Ganti nomor. Anda pakai gitu. Bukan nomor HP ya. Itu. Ini dia fungsinya. Anda sesuaikan keyword ini. Kalau Anda rubah keywordnya di sini, maka saya sarankan supaya tidak bingung nanti membernya. Di sini juga diganti di help-nya ini. Ya, ini ada ganti email, ganti license ini dibuat ganti register gitu kan, seperti yang tadi. Karena di sini sudah diganti, change register. Misalnya nih, saya copy dari sini. Ini yang amannya seperti ini. Change register gitu. Gitu. Ya. Itu fungsinya di sini. Kemudian berikutnya di auto reply ini ada help. Sudah saya jelaskan tadi. Di sini tidak perlu diisi ya. Yang perlu diisi adalah saat ada form. Saat ini ada teks. Ini pun tidak perlu kalau yang defaultnya AI ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kecuali nanti kalau di sini defaultnya teks ya diisi. Kalau defaultnya image ya diisi seperti ini. Seperti ini dia. Gitu. Ya, kalau misalnya ini defaultnya AI dan itu yang disarankan, berarti ini dikosongkan pun tidak apa. Gitu. Ya, oke. Kemudian auto reply yang tadi yang berikutnya adalah help. Ini dikosongkan aja nggak apa-apa. Kecuali nanti kalau form ini harus isi sesuai. Misalnya Anda punya 3 form gitu misalnya. Anda duplikat lagi.
ini Pro gitu misalnya. Maka Anda buat lagi satu di sini. Pro. Get Pro gitu misalnya. Anda buat, berarti di sini saya hapus dulu ya. Ini registration form. Ini unlimited, Anda bisa bikin berapapun bisa. Formnya ini. Anda di sini buat Pro. Ini harus sama dengan nama worksheet-nya. Gitu. Ya, berarti ini supaya nanti pada saat pendaftaran ini yang dieksekusi form ini. Karena nanti isinya bisa beda-beda nanti ini. Anda bisa beda-bedakan nanti. Itu penjelasan di formnya. Nanti ada video form nanti ditonton di sana. Tuh. Untuk help, Anda boleh isi apapun ini. Anda boleh isi shortcode-nya, Anda boleh isi informasi lain, silahkan download di sini gitu misalnya, boleh. Bisa juga. Itu ya. Nih, di sini diisi untuk help reply ya. Jadi setiap ada yang ketik help atau apapun yang Anda buat di sini, bantu gitu misalnya Anda ganti di sini bantu, nggak apa-apa juga. Bantu gitu misalnya. Yang penting ini tetap kondisinya di help, tipe auto reply. Maka dia akan otomatis dibawa ke sini reply-nya. Kan menjawab, botnya akan menjawab seperti ini. Kenapa saya tidak buat di sini saja? Karena kalau saya buat di sini reply-nya, kita bisa ambil dari data yang sudah ada. Itu fungsinya ini. Kenapa kok nggak langsung aja di sini? Kalau Anda mau buat di sini langsung, kan nggak perlu pakai tipe help, pakai text saja langsung. Tetapi dia tidak akan dinamis. Bisa nggak saya bikin help pakai teks saja? Bisa, silahkan. Mau bikin help yang bertingkat, tetapi Anda tidak bisa pakai shortcode. Itulah. Yang datanya dinamis diambil berdasarkan data member tersebut yang bersangkutan. Itu bedanya ya. Boleh Anda kreatif misalnya mau buat di sini boleh. Tetapi itu tidak akan personalize dia. Jawabannya tidak akan personalize. Jawabannya akan fix sama kepada semua yang mengirim pesan tersebut. Kalau saya lebih memilih untuk di-personalize. Jadi saya buatnya di sini untuk auto reply-nya dia. Ada koneksi lah dengan sistem membership gitu istilahnya ya. Kemudian yang berikutnya apa? Sudah, berarti sudah semua ini. Jadi inti dari topik auto reply ini adalah auto reply ini ada koneksi dengan worksheet member. Karena dari sini juga diambil datanya ya. Ini ekstra saja ini. Kalau Anda mau pakai gitu misalnya, nanti setiap orang yang sudah sudah terdaftar, dia nggak akan bisa mendaftar itu lagi gitu. Ini saya buat sebenarnya untuk yang free trial yang ada di saya. Jadi ada beberapa orang yang sudah free trial, habis masa kreditnya, dia free trial lagi gitu. Dengan ini enggak bisa, itulah. Jadi orang itu enggak, kalau sudah pernah free trial, dia tidak akan bisa free trial lagi. Itu intinya. Ya. Yang berikutnya yang nanti saya jelaskan di form adalah tentang nama apa aja yang sudah reserve gitu. Yang sudah reserve, yang tidak bisa dipakai nama seed-nya itu. Bisa dipakai tapi tidak akan tereksekusi. Contoh, yang sudah dipakai oleh chatbot AI atau reserved by the system, free trial atau free ya, itu free itu enggak bisa dipakai. Kalau free trial bisa, kalau free gitu aja enggak bisa. Agency tidak bisa, pro tidak bisa, dan bisnis tidak bisa. Itu yang sudah reserve. Itu ya. Kemudian itu saja penjelasan untuk ini, untuk auto reply. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Penjelasan tentang form, penjelasan tentang broadcast, tentang fungsi-fungsi lain itu ada di video-video yang lain. Silakan dicoba dilihat itu di channel saya atau langsung di spreadsheet-nya juga bisa biar enggak pindah-pindah. Silakan lihat di sana. Ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh komen atau langsung aja post di grup. Terima kasih.